Lifestyle yang salah, 20 tahun pun udah mulai menurun. Jadi kita harus perlu mewaspadai. Jadi kita lihat di sini di mana elastin, kolagen tipe 1, kolagen tipe 3 tentunya akan menurun dengan bertambahnya usia. Dan ini adalah mekanisme daripada pembentukan kolagen. Kita ketahui bahwa kolagen tentunya ada dari mulai inti sel, di mana itu ada ekspresi daripada gennya untuk bagaimana gen kolagen dan gen elastin ini akan mulai dibentuk. Setelah itu nanti akan masuk dia ke retikulum endoplasma. Di situ akan pembuatan dari tropokolagen sendiri. Kemudian dia akan masuk ke aparatus Golgi dan akhirnya nanti akan menjadi bentuk kolagen yang berbentuknya fibril. Dan kolagen ini ternyata paling banyak komponennya di daerah ekstraselular matriks. Dan tentu ini merupakan kolagen untuk mengatasi kekencangan kulitnya, kenyal, dan juga tentunya akan menjadi kencang. Dan struktur kolagen adalah merupakan seperti tali, di mana dia ada 3 helix ya, dan dia pun dibungkus sehingga menjadikan suatu bentuk kolagen yang fibril. Dan kolagen ini mempunyai 2 aksi. Jadi aksinya itu dia kolagen dan elastin akan membentuk seperti komponen bangunan, blok di situ. Kemudian dia juga akan berikatan dengan reseptor, di mana dia ada di fibroblast yang ada di dermis tentunya. Dan ini akan merangsang daripada pembentukan spesies kolagennya, elastin dan juga asam hyaluronat. Dan kita ketahui bahwa produksi kolagen tentu akan menurun, apalagi pada wanita. Kita ketahui wanita sangat dipengaruhi dengan adanya hormon. Nah ini biasanya hormon yang menurun, estrogen akan mempengaruhi juga pada kolagennya. Dan biasanya pada 4 tahun pertama mulai menopause, sintesis kolagen itu akan menurun lebih dari 30%. Apalagi dengan adanya faktor-faktor dari luar. Kita ketahui ada faktor eksternal, yaitu ada stres oksidatif, merokok lah ya, yang tidak merokok pun lingkungan yang merokok yang kena, polusi, dan juga banyaknya makanan-makanan yang sifatnya proses. Itu semua akan mengganggu, menjadikan oksidan. Dan tentu kita memerlukan adanya tambahan suplemen, yang mana ini akan mulai mencegah terjadinya prematur aging. Beberapa sumber kolagen dapat ditemukan dari mulai binatang dan juga sayur-sayuran. Nah, tentunya kita harus tahu mana kolagen yang lebih baik. Ternyata kalau kita lihat, kolagen yang lebih baik itu adalah ikan. Karena apa? Ikan itu molekulnya lebih kecil. Selain itu, ikan itu sedikit sekali terkontaminasi. Kalau sapi atau binatang yang lainnya, apalagi sekarang lagi musimnya penyakit kuku mulut ya. Nah itu dikhawatirkan akan menularkan. Jadi kita lebih baik memilih dari bahan yang sumbernya dari ikan, karena tadi kontaminannya kurang, juga kurangnya inflamasi, sehingga ini lebih mudah juga dilakukan ekstraksi dan banyak di pasaran dijual berasal dari ikan. Dan memang ada produk baru yaitu dalam KOD namanya, di mana ini memang belum masuk, tetapi ini mencegah untuk problem imun ya. Nah, sekarang ini sudah ada kolagen yang dicampur dengan suplemen tadi, jadi tidak hanya kolagen sendiri, ya, tetapi juga dicampur. Dan banyak sekali kolagen yang tersedia. Itu ada kolagen beberapa, ada mulai dari protein, gelatin, hidrolisa, peptide. Mungkin kita harus tahu yang mana yang terbaik untuk kita di sini ya. Nah, kita ketahui dulu adanya peptida bioaktif. Jadi kalau kita memilih kolagen itu tentunya jangan kolagen abal-abal. Kolagen yang sudah ada uji klinis yang mana biasanya mengandung peptide. Kita tahu bahwa peptide itu adalah merupakan protein yang kurang dari 50, karena kalau tentunya asam imunat juga kalau kita terlalu banyak protein tentu akan kembung ya. Nah ini adalah peptide bioaktif yang mana dia fungsinya ternyata bukan hanya sintesis kolagen saja dan elastin, tetapi dia juga akan menghambat daripada enzim kolagenase. Dimana kita tahu bahwa kolagenase ini adalah nanti mempengaruhi pada enzim kolagen karena dia MMP3 ya, dan juga dia MMP13 yang akan mempengaruhi dan menyebabkan pembentukan kolagen akan terhambat. Selain itu juga dia akan menghambat gelatinase, yang mana kita tahu bahwa ada MMP2 dan MMP9, tentunya itu pun sama akan menghambat pembentukan kolagen. Dan kita ketahui kolagen ini juga menstabilkan daripada mineral elemen yang ada di tubuh kita, sehingga dapat dikatakan bahwa kolagen di sini berfungsi untuk merangsang adanya kolagen, elastin, dan glikosaminoglikan. Karena kita ketahui bahwa untuk kelembaban tentunya harus adanya glikosaminoglikan. Dan dapat dipastikan bahwa secara penelitian bahwa kolagen ini juga menghambat adanya transmisi daripada neurotransmitter. Karena kita ketahui bahwa dengan adanya otot yang berkontraksi, tentunya dia akan mengurangi adanya wrinkle. Nah, ada beberapa jenis kolagen. Jadi kolagen yang terbaik adalah kolagen yang sudah mengalami hidrosisat atau hidrolisis, karena proteinnya akan menjadi, kolagennya akan menjadi molekulnya lebih kecil, sehingga dia akan lebih mudah masuk dan terserap.
Dan memang yang di pasaran, kalau kita lihat di rumah makan, mungkin itu masih bentuknya adalah gelatin. Tetapi kalau yang di pasaran yang dijual lagi, ada yang berbentuknya minuman atau jelly. Tetapi tentunya kita ingin tahu bahwa fungsinya kolagen hidrolisat ini adalah bisa sebagai antihipertensi, bisa sebagai antioksidan, dan juga tentunya untuk memperbaiki daripada kerusakan kulit. Dan ini memang sudah ada buktinya bahwa kolagen hidrolisat itu diabsorpsi mulai di pencernaan, dan ini akan beredar ke seluruh pembuluh darah. Tentunya ini akan ditemukan bahwa di situ akan retain atau akan menetap akumulasi di kulit itu sampai 96 jam. Nah sekarang ini ada produk yang terbaru lagi, yaitu kolagennya adalah peptide. Jadi itu dia lebih kecil lagi daripada kolagen hidrolisat, di mana ini karena ada proses daripada hidrolisis. Dan tentu ini akan terdiri dari beberapa campuran peptide. Itu dengan berbagai panjang gelombang yang berbeda. Tentunya di situ ada hidroksiprolin. Kita ketahui bahwa hidroksiprolin ini adalah suatu asam amino yang memang berguna sebagai anti-aging properties, dan dia juga memang untuk melakukan hidrolisis saluran pencernaan itu memerlukan memang ada vitamin C-nya. Itu dia membantu untuk supaya lebih terserap lagi oleh pencernaan. Dan dia pun bisa sebagai untuk membantu penyembuhan luka, wound healing, dan juga dia bisa membantu untuk meningkatkan ceramide. Sehingga kita tahu bahwa di kulit ini ada ceramide yang fungsinya dia untuk menahan cairan sehingga tidak terjadi transepidermal water loss atau penguapan yang begitu hebatnya, sehingga kulit tidak menjadi kering. Dan di sini pun ada glisin. Glisin pun termasuk asam amino yang non esensial, di mana itu juga meningkatkan untuk hormon dan enzim. Jadi kalau kita juga kekurangan daripada kolagen ini, bisa juga mengganggu tidur, karena glisin juga untuk stimulasi untuk merasakan tidur. Selain itu juga untuk prolin. Prolin pun ini akan bekerjasama dengan hidroksiprolin itu untuk kestabilan. Dan dia bukan hanya ada di kulit, ada juga di otot, ada juga di tulang. Dan kita ketahui bahwa kolagen ini tentunya sudah jelas, dia akan memperbaiki daripada fungsi barrier kulit, juga akan meningkatkan sintesis kolagen dan asam hyaluronat, dan juga tentunya akan merangsang daripada pembentukan fibroblast dan migrasinya. Nah ini kolagen peptide ini tentunya akan secara efisien dicerna, baik itu dalam bentuk dipeptida atau tripeptida, yang tentunya ini akan resisten, dia tidak mudah mengalami hidrolisa yang ada di dalam pencernaan. Karena peptide ini tentunya akan ditransportasi melalui saluran pencernaan dengan adanya transporter PEPT1. Ya. Dan kolagen peptide ini kalau di manusia tentunya ini terdiri di dan tripeptide tadi, yang dimana dia dalam 1 jam pertama dia setelah diingesti kolagen itu tentunya akan menyebabkan kita lihat di situ dalam bentuk konsentrasi yang nanomolekul, sehingga ini sangat kecil sekali kolagen peptide ini sehingga bisa masuk dan menyebar sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia malah ada penelitiannya, diteliti dengan radioaktif, dilabel, ternyata akan tampak di kulit, di jaringan kulit itu, dan akan menetap di 2 minggu di kulit. Jadi kita harus memilih kolagen yang tidak abal-abal, karena sudah ada buktinya. Jadi kalau kita lihat absorpsinya, dari mulai dia kolagen fiber, dia akan diabsorpsi dalam bentuk prolin, hidroksiprolin, dan ini adalah bentuk dipeptide, dan ada bentuk yang tripeptide. Jadi tentunya ini akan kita lihat tadi sangat molekulnya kecil, dan ini kita bisa lihat di sini bagaimana efek kolagen oral ini bentuknya peptide, ya, itu akan memberikan kelembaban pada kulit. Jadi kalau kita lihat secara signifikan dari penelitian dari gambar histologi ini, jadi dia akan meningkatkan daripada jumlah glikosaminoglikan di epidermis, dan tentunya juga akan melembabkan kulit. Dan selain itu dia pun akan meningkatkan papilari daripada dermisnya. Ya, akan kita lihat di sini dari gambarnya, dari mulai A yang kontrol dan sampai yang B, C, dan D di sini. Dan mulai dari data, ternyata dibandingkan dengan placebo untuk kelembaban kulitnya, ternyata yang menggunakan kolagen ini lebih baik. Ya, menggunakan kolagen lebih baik daripada tidak menggunakan kolagen, karena ada peningkatan dari kadar kelembaban kulitnya, ya, dan juga bagaimana selama 8 minggu. Dan ini pun ada dari 2 subjek yang dilaporkan itu selama 12 minggu dia menggunakan oral kolagen. Ternyata dilaporkan dengan placebo dan dengan menggunakan kolagen ternyata sangat sekali bermakna dengan menggunakan kolagen setelah 12 minggu. Jadi dia akan tampak di sini pada yang menggunakan peptan di sini, ternyata dia akan menunjukkan adanya fragmentasi. Jadi mulai ada terbentuk beberapa daripada fragmentasi daripada kolagen. Dan selain itu pun ditemukan secara signifikan
kolagen yang pecahnya pun berkurang. Biasanya ini pada kasus-kasus photoaging. Jadi pada orang photoaging biasanya terjadi fragmentasi. Fragmentasi itu jadi karena kolagennya breakdown sehingga dia akan kelihatan hancur, sehingga akan nanti lama-lama akan menjadi berkurang ya, jumlahnya. Dan saat ini ada kombinasi antara kolagen dikombinasikan dengan suplemen yang lainnya. Jadi ada teknologi baru di mana ini berguna, dia sebagai antioksidan juga tentunya, dan juga dia akan memperbaiki daripada bentuk daripada intestinal barrier itu, sehingga dia akan melewati lebih baik daripada kolagen ini dan dimetabolisme dengan baik dengan gastrointestinal, sehingga bentuknya menjadi bentuk yang aktif. Jadi ada beberapa kolagen contohnya seperti ini. Jadi ini dilakukan penelitian pada 60 volunteer, di mana 60 ini sebagian memakai placebo dan 60 lagi menggunakan kolagen plus suplementari atau antioksidan yang lainnya. Dan ternyata dari 60 yang pengguna ini memang ada yang menggunakan kosmetik, artinya botox dan filler, ada juga yang tidak. Tapi pada pasien ini yang tidak menggunakan kosmetik, jadi artinya tidak mengalami adanya penyuntikan filler ataupun botox, dan ternyata hasilnya pada hari ke-90 tampak di sini penebalannya jauh berkurang, ya, kemudian fase prosesnya menjadi baik, dan juga pada dermisnya tidak mengalami elastasi. Jadi dia kolagen, elastin, glikosimerkan semuanya merata ya. Tampak di sini ada perbaikan daripada dermisnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kolagen cukup signifikan untuk memperbaiki daripada elastisitas kulit. Dan selain itu pun di sini dilihat dari secara signifikan bagaimana elastisitas kulitnya akan meningkat. Jadi di sini pada penggunaan yang dengan menggunakan cosmetic treatment ternyata memang lebih tinggi ya dibanding yang tidak kosmetik. Jadi kalau memang kita ingin memperbaiki kulit kepada pasien, ya kita harus baiknya holistik, tidak hanya satu modality, tapi kita bisa gunakan dengan modalitas yang lainnya. Memang sekarang ini pada beberapa penelitian itu orang yang menggunakan body shaping, face shaping memang disarankan untuk memberikan kolagen itu sampai 6 bulan, rata-rata seperti itu. Karena kalau pada waktu sudah pembentukan, di mana bisa terjadi kekendalan pada kulitnya, sehingga disarankan untuk memberikan ini. Dan kalau kita lihat dari sini menggunakan placebo itu tidak ada perubahan. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan kolagen akan meningkat daripada elastisitas kulitnya. Ini pun dari kuesioner yang ditanyakan bagaimana parameter untuk photoagingnya setelah 90 hari, ternyata ditemukan improvement baik pertumbuhan untuk rambut maupun untuk kuku. Ya, tidak hanya pada untuk kulit ya. Di sini pada rambutnya tampak dia rambut yang tadinya sedikit ada pertumbuhannya lebih baik ya. Dan sekarang kita mau tahu mitos dan faktanya tentang kolagen. Saat ini kita akan mikir apa kolagen hanya ada di kulit, ternyata tidak. Kita tahu semua ya kolagen ada di tendon, ya, ada di sendi, ya, ada di cartilago, ya. Dan kalau apakah itu kolagen itu memang elemen basicnya untuk orang kulit muda? Nah ternyata jelas ya. Jadi mulai umur 25 sampai 30 tahun kolagen ini tentu akan signifikan menurun, sehingga ini tentunya kita perlu menambahkan kolagen lagi. Dan apakah tiap kolagen itu sama? Nah, ternyata kolagen kolagen yang berasal dari ikan itu lebih banyak tipe 1 kolagen, sedangkan yang dari ayam atau daging itu tipe 2 kolagen ya. Dan bagaimana apakah ini kolagen hidroliza ini adalah suatu kolagen yang lebih superior dari kolagen tipe lain? Tentunya iya. Karena apa? Dia molekulnya lebih kecil sehingga lebih mudah penyerapannya. Sehingga tentunya ini akan bagus dan akan lebih bermakna dan signifikan untuk hasilnya. Dan bagaimana hubungannya, apakah ini hanya di epidermis saja? Tidak. Jadi dia pun tidak tahu bahwa tidak hanya di kulit, tetapi kalau kita memperbaiki dengan kolagen tentu bisa ke arah yang lainnya. Jadi bisa juga kalau kita tahu tipe 1 itu adanya juga di tulang rawan, di sendi, ya, dan sebagainya. Dan kemudian bagaimana kalau kolagen kita berikan, apakah dia akan mempengaruhi daripada kolagen endogen? Karena dikhawatirkan jadi kanker. Kita tahu kanker itu terjadinya perubahan di matrix ekstraseluler. Ini pertanyaan yang paling sering dari para dokter. Akan jadi kanker enggak? Atau orang ternyata dari penelitian-penelitian ini tidak menyebabkan menambahnya kolagen endogen. Malah ada penelitian terakhir yang saya belum saya masukkan. Jadi tipe 3 kolagen itu melindungi daripada adanya metastasis daripada. Jadi ada suatu penelitian mengatakan bahwa ada dilihat dari kansernya ternyata yang ada kolagen tipe 3 di situ dia terlindungi dari metastasis daripada kansernya. Nah kemudian kapan sih sampai berapa lama kita mulai minum kolagen ini? Jadi ini sih sebetulnya hanya guideline ini, jadi biasanya kita berikan. Memang ini ada yang mengatakan 2,5 sampai 10 gram, tapi kalau saya sih menyarankan maksimal 2,5 gram. Karena kalau kelebihan daripada kolagen itu bisa menyebabkan juga kulit kembung, rasa mual, ya. Dan biasanya dibagi 2 dosis. Malah kalau kita sarankan dengan 1000, kalau kolagen yang memang sudah bagus,
1000 sehari 1000 dalam memberikan itu cukup baik ya. Dan biasanya paling sedikit kita berikan 8 minggu. Dan untuk kehamilan bagaimana? Apakah aman? Dari beberapa penelitian memang dikatakan bahwa untuk orang hamil penting menggunakan ini karena dia untuk memperbaiki daripada kulit perutnya. Karena sering kulit perutnya menjadi kendur. Hanya mungkin dosisnya kita harus pikirkan tidak sebesar untuk pada estetika. Ya kita bisa berikan ya. Kemudian bagaimana juga untuk remaja? Remaja itu sebetulnya juga diperlukan karena banyak remaja yang selalu makannya kurang, apalagi makan sayur dan buah ya, atau juga dia kurang makan yang dia senangnya ngemil-ngemil. Nah itu akan kita perlukan karena ini akan mengganggu juga pada kualitas tidurnya. Jadi kapan diberikannya? Disarankan dari mulai 13 sampai 19 tahun itu kita berikan kolagen ini ya. Kalau memang pola makannya tidak baik, memang dosisnya pun diberikannya sesuai dengan anak-anak. Nah sekarang ini ada komposisi kolagen. Jadi ada kolagen digabung dengan suplemen lainnya. Jadi ada Vicua-nya itu dari delima dan ada vitamin C-nya. Ya. Nah Vicua ini tentunya sebagai juga untuk antiinflamasi. Jadi dapat digunakan dan juga ada vitamin C-nya kita tahu sebagai whitening juga. Demikian pula dengan Vicua-nya. Ya. Jadi dapat dikatakan ini juga bukan hanya untuk elastitas kulit juga, tapi membuat juga brightening, glowing skin. Ya. Nah ini didapatnya kolagennya bahannya dari ikan, dari laut dalam. Dan dia pun tentunya ditambahkan dengan ekstrak dari delima tadi, pomegranate. Ini dapat dari Spanyol. Nah, ini tentunya akan memperbaiki adanya kolagen yang tadi mengalami degradasi. Ya. Kita ketahui bahwa kita perlukan karena terjadi slow burn tadi, dan kemudian juga karena adanya, kenapa kita harus menggunakan kolagen? Karena dengan adanya tentunya penuaan, tentunya ada terjadi elastin juga degradasi, terjadi wrinkle, ya, tentunya ini akan ada tandanya aging, ya. Dan dengan menggunakan ini ternyata tadi kulit akan menjadi lebih cerah dan tentunya akan lebih sehat. Dan kelebihannya lagi dia mempunyai antioksidan yang cukup tinggi, ya, dari 40% polifenol dan juga 10% dari punicalagin, ya. Dan ini pun tentunya akan memaintain daripada kekuatan dan juga elastisitas pada kulitnya. Dan kelebihannya tadi kolagen ini bisa menghambat daripada kolagenase, dan tentunya kolagenase ini akan menyebabkan degradasi kolagen menjadi berkurang. Ya. Selain itu juga dia akan menghambat tadi elastase, tentunya mengurangi daripada degradasi daripada elastin. Nah ini adalah beberapa testimoni ya untuk before afternya. Jadi sebelum kolagen dan sudah diminum 1 tahun. Ya. Kemudian juga demikian ini ya, kali kita lihat dan 1 tahun before 1 tahun sudahnya. Dan ini memang sudah terbukti secara klinis, dia bisa melembabkan kurang lebih 40%, dan juga dia sebagai anti wrinkle, bisa melembutkan kulit, dan juga mengurangi wrinkle, dan juga sebagai anti-inflamasi. Jadi jangan takut kalau misalnya menggunakan ini pada orang jerawat. Ya, pada orang jerawat tidak akan menyebabkan retamannya jerawat. Ya. Nah ini juga memperbaiki sirkulasinya. Dan ini adalah bagaimana ringkasannya. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan menggunakan kita tidak menggunakan kolagen, tentunya dengan bertambahnya umur, kolagen natural itu akan secara bertahap akan berkurang. Tentu kita memerlukan suplementasi. Jadi suplementasinya tentunya harus yang dipilih, jangan yang sifatnya abal-abal. Jadi lebih baik memilih kolagen yang sifatnya yang kecil molekulnya dengan bahannya berasal dari ikan. Karena tentu ini akan bagus penyerapannya sehingga dapat menyebar dan efektif untuk meningkatkan kesehatan daripada kulit. Dan ini tentunya bisa diperlukan ya, dan memang diperlukannya dari mulai kapan? Ya sebaiknya dari mulai usia sudah tadi di atas 20 tahun, tapi kalau remaja pun kalau misalnya menggunakan itu lebih baik lagi, apalagi remajanya yang tadi gangguan daripada makan ya. Dan ini sudah memang ada dibuktikan efikasinya bahwa memang dia akan meningkatkan tadi jumlah glukosaminoglikan ya, sehingga dia akan menambah kelembaban dan juga mengurangi daripada adanya fermentasi daripada kolagen ya. Jadi walaupun memang penelitiannya masih sedikit, tapi sudah terbukti bahwa ini cukup efektif dan aman. Ya. Jadi kita mau tahu kan makan kolagen itu aman nggak sih? Jadi kanker nggak tadi saya katakan. Jadi tidak menambah kolagen endogen, jadi tidak menyebabkan kanker. Tetapi memang selalu demikian kita masih perlu melakukan lagi penelitian lebih lanjut supaya kita lebih mengetahui. Jadi menurut saya kita sekarang lagi pandemi obesitas, makanya banyak dokter sekarang banyak menggunakan untuk body shaping, face shaping, ya, menggunakan obat-obatan. Jangan lupa kasih juga kolagennya karena nanti akan kencot elastisitas kulit. Itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Nenden atas penyampaian materinya. Pas waktunya ya dok ya.
Baik. Jadi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan mulai dengan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan apabila ada